Ada 3 hal yang menghalangi kita, menghalangi Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, yang membuat Roh Allah itu tidak bisa bekerja di dalam hidup kita. Yang pertama adalah kalau kita memadamkan roh. Jangan padamkan roh, sorry ya ini tulisannya. Jangan memadamkan roh. Firman Tuhan katakan di 1 Tesalonika 5 ayat 19. Jangan padamkan roh. Nanti saya jelasin satu persatu. Apa yang membuat roh Allah tidak bekerja dalam hidup kita? Minggu yang lalu kita belajar. Roh Allah bisa diam, tidak bicara lagi. Kalau kita terus mengeraskan hati kita, terus berbuat dosa, Roh Kudus akan mulai menjadi lawan kita. Ketiga, mulai meninggalkan. Yang keempat adalah yang paling berbahaya. Roh Kudus tidak bekerja lagi dan dia terus diam sehingga kita tidak bisa bertobat. Hal-hal yang menghalangi Roh Kudus tidak bekerja. Kalau ini berbicara tentang tidak bekerja dalam hidup kita ya. Ini tidak bicara tentang Roh Kudus kemudian tidak mengampuni, tidak, tetapi bicara tentang Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup kita. Jangan padamkan roh. Yang kedua, jangan mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30 berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara diselamatkan karena darah Yesus. Karena saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Roh Kuduslah yang memeteraikannya, mengesahkannya. Roh Kudus yang memeteraikan. Makanya Roh Kudus tinggal dalam diri kita sebagai meterai. Jangan menentang Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 51 berkata, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Jadi di dalam kehidupan kita, supaya kita terus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, Roh Kudus bisa bekerja maksimal dalam kehidupan kita, maka 3 hal ini jangan kita lakukan. Kalau toh dilakukan, cepat bertobat, pemberesan. Jangan padamkan roh, jangan mendukakan Roh Kudus, jangan menentang Roh Kudus. Apa itu memadamkan roh? Makanya ada banyak orang yang dipakai Tuhan, luar biasa dipakai Tuhan, terus tiba-tiba hilang. Kenapa? Karena dia sudah terus-menerus memadamkan roh. Sehingga akhirnya dia menjadi orang Kristen yang kemudian menjadi Kristen biasa-biasa. Tidak dipakai Tuhan secara dahsyat seperti kemarin-kemarin. Karena suka memadamkan roh. Seperti apa memadamkan roh? Seringkali kita itu ada dorongan yang sangat kuat. Ada kobaran yang sangat kuat di dalam kehidupan kita. Misalnya, kalau kita baru bertobat, ada kobaran lapar dengan firman, lapar untuk mencari Tuhan, lapar pujian penyembahan, lapar untuk ada di hadirat Tuhan. Tetapi karena suatu keadaan, kemudian ada pergaulan, terus saudara mikir begini, aduh kayak teman-teman, karena saudara bergaul dengan orang-orang yang salah, tidak mau meninggalkan persahabatan yang salah, kemudian mereka akan berkata, ngapain sih kita sering jalan-jalan hangout bersama-sama, kamu sekarang sering meninggalkan kita, kamu sekarang sok rohani. Terus di sini ada perasaan, wah gak enak sungkan ya sama mereka. Kemudian saudara berkobar mau mendatangi sebuah ibadah, lalu saudara meninggalkan karena gak enak sama teman-teman. Kobaran itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tapi saudara memadamkannya dengan cara apa? Tidak menanggapinya. Mulai ke sana. Besok kan bisa. Pertama bisa, lama-lama pada waktu saudara terus membiarkan itu terjadi, maka kobaran itu akan tidak ada lagi. Demikian juga di dalam pelayanan. Pada waktu pelayanan ada kobaran api. Tetapi karena sesuatu hal, kecewa dengan seseorang, kecewa dengan ini, kemudian mulai kecewa sama Tuhan, kemudian mulai mundur, padahal ada kobaran tapi mundur. Karena enggak maulah, saya karena enggak mau ketemu si A si B, karena saya juga kecewa sama Tuhan, kenapa ini terjadi? Dia mulai memadamkan rohnya. Makanya lama-lama urapan itu mulai hilang. Waktu dia kembali,
belum tentu sama dengan urapan yang pertama. Tapi dia harus membayar harganya supaya urapan itu kembali pada dia. Jangan padamkan roh. Waktu engkau sedang berkobar-kobar untuk memuji Tuhan, baca Alkitab, tapi saudara mulai memadamkannya dengan sengaja. Saya dulu pernah saya itu dulu dablek berkali-kali. Dari kecil saya itu kerasa. Dari kecil waktu itu saya masih ingat, kelas 2-3 SD. Itu di roh saya itu ada kobaran luar biasa. Kobaran Allah. Itu yang membuat saudara saya itu banyak bertanya tentang Alkitab kepada Tuhan. Saya banyak gak ngerti Alkitab. Saya ada kedekatan dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang begitu malam gitu mau doa. Saya lihat kakak adik saya gak berdoa. Saya mikir, saya berusaha di sini, biarin aja lah. Dek Kris ini kerasa loh, nanti apinya itu padam, itu saya dengar. Tapi saya gini, biarin aja lah. Besoknya saya gitu lagi, saya ada kobaran, mau doa, mau memuji Tuhan, kan ada sukacita. Terus saya gini, saya kepengen tahu kalau saya nggak mau apa yang terjadi, saya nggak mau. Dan akhirnya itu hilang, kobaran itu hilang. Dan kemudian saya mulai bayar harga lagi. Pada waktu kembali, saya ndablek lagi, pengen tahu apakah yang dulu itu kebetulan atau memang seperti itu yang terjadi. Kobaran ini apakah kemudian bisa padam dan sebagainya. Saya itu orangnya selalu kepengen tahu. Dan akhirnya terjadi lagi. Tapi makanya setelah itu, yaitu masih anak-anak ya, Tuhan masih banyak anugerah. Karena masih anak-anak, masih kelas 3 SD-an. Tapi setelah itu saya mulai belajar untuk tidak memadamkan roh. Dengan apa? Terus mengobarkannya. Makanya bahasa roh itu kan juga membantu. Mendengarkan, membaca Alkitab, memuji Tuhan itu sangat membantu. Nah kemudian memadamkan roh itu juga adalah kalau ada sebuah gereja pelayanan, mereka terlalu mementingkan tradisi-tradisi agamawi, yang dipentingkan tradisi. Ini nggak boleh dirubah, ini harus begini. Waktu ada praise and worship lagi ada hadirat-hadiratnya. Terus karena liturgi, ini nggak boleh, praise and worship-nya harus berhenti, harus begini, harus begitu. Itu yang memadamkan roh. Demikian juga dengan khotbah-khotbah yang terlalu mengandalkan logikanya, tidak meninggikan Tuhan, cuma meninggikan kepintarannya, tidak membawa orang mengenal Tuhan. Itu seringkali bisa memadamkan roh. Jadi kita menjaga untuk tidak memadamkan roh, supaya roh Allah tetap bekerja dalam diri kita. Jangan suka membatasi pekerjaan roh Allah. Yang cepat memadamkan api, pahit kecewa. Kemudian yang kedua tadi berbicara tentang jangan mendukakan Roh Kudus. Apa yang bisa mendukakan Roh Kudus? Yang pertama adalah ketidaktaatan, pemberontakan. Kemudian tidak percaya. Saudara, yang membuat saudara itu Roh Kuduslah yang menuntun saudara untuk percaya akan firman, percaya akan Tuhan. Bahkan Roh Kuduslah yang menuntun saudara untuk percaya pada doamu sendiri. Tapi kadang peperangan, saya selalu katakan, ada di pikiran. Iblis selalu menyerang pikiran sehingga kita mulai menimbang-nimbang lalu tidak percaya. Tidak percaya itu mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus ingin kita ini bangkit seperti laki-laki dan diberkati, mengalami terobosan, mengalami jawaban doa, keluar dari pergumulan. Karena Roh Kudus itu pengen seperti itu. Itu sebabnya firman Tuhan katakan Roh Kudus yang akan mengajar kita, Roh Kudus yang akan mengingatkan kita tentang firman, Roh Kudus yang akan menguatkan kita, Roh Kudus yang menolong kita. Tetapi keputusan ada di dalam diri kita. Kalau kita tetap tidak percaya, itu mendukakan, berduka, karena Dia mengasihi kita. Dan apa yang kedua yang mendukakan Roh Kudus? Berhala. Ada berhala di hati kita, ada berhala dalam hidup kita. Salah satu berhala terbesar di dalam hidup kita adalah ego kita. Kita tidak mau direndahkan. Kita punya gengsi yang tinggi. Ego itu adalah berhala. Berhala orang Kristen yang terbesar adalah egonya.
Mungkin kalau dulu berhala-berhala adalah penyembahan-penyembahan kepada perdukunan, penyembahan-penyembahan kepada ilah lain, dia adalah berhala-berhala. Tapi waktu percaya Yesus, seringkali yang menjadi berhala adalah ego. Itu yang mendukakan Roh Kudus. Yang kedua, hobi. Kok kedua terus ya dari tadi? Yang mendukakan ego, hobi, dosa menjadi berhala. Kemudian yang mendukakan Roh Kudus, kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kalau setiap hari hidup kita tidak ada waktu yang kita sisihkan untuk bersekutu dengan Tuhan, itu mendukakan Roh Kudus. Saudara bisa belajar Zoom 24 jam atau 7 hari dalam seminggu, tetapi kalau tidak ada persekutuan dengan Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus. Makanya menyembah Tuhan itu menyukakan Roh Kudus. Karena gitu, Roh Kudus itu pengen kita tuh terus punya hubungan yang terus menerus. Semakin hari semakin dalam, semakin hari semakin naik ke gunung Tuhan. Tidak turun lagi, tapi terus naik, terus naik, terus naik. Dan yang mendukakan Roh Kudus berikutnya adalah kalau kita tidak hidup dalam kekudusan. Karena roh yang tinggal di dalam kita adalah roh yang kudus. Yang mendukakan Roh Kudus dalam hidup kita kalau kita tidak menjaga kekudusan. Kita mungkin tidak bisa langsung terus-menerus hidup dalam kekudusan. Ada noda di dalam pikiran dan hati. Makanya cepat dibereskan. Sehingga Roh Allah itu, saudara itu bisa ngerasain setiap hari. Gak cuma waktu saudara datang ke gereja, ada hadirat Allah nih, pujian penyembahan ada urapannya, saudara ngerasain merinding dan sebagainya. Tapi kalau Roh Allah itu tetap tinggal di dalam dirimu, gak cuma tinggal, menguasai. Hadirat itu saudara bisa rasakan kemanapun saudara pergi, kapanpun. Saudara ada di kendaraan, saudara ada di pekerjaan, saudara sedang tidur, saudara sedang mandi. Hadirat itu tidak hilang. Makanya di hati ini terus bisa bersyukur, karena hadiratnya itu saudara tetap bisa rasakan. Kenapa? Karena Roh Allah tetap bekerja dalam hidupmu. Makanya kita harus bisa menjaga untuk tidak memadamkan roh, tidak mendukakan Roh Kudus. Yang mendukakan Roh Kudus berikutnya adalah kalau kita rajin menjadi batu sandungan. Kenapa kok mendukakan? Karena Roh Kudus suka membuat orang lain bertobat, ketemu Yesus. Tetapi ada anak Tuhan yang terus rajin menjadi orang yang selalu jadi batu sandungan. Makanya kalau saudara rajin berbuat dosa, yang terang-terangan orang lihat saudara itu berbuat dosa. Misalnya nih, terang-terangan nih saudara menipu. Terang-terangan nih saudara kumpul kebo. Terang-terangan saudara itu jadi pelakor misalnya ya. Terus saudara nulis ayat di Facebook, di Instagram. Saudara lebih jadi batu sandungan daripada saudara dosa, ya dosa, gak usah tulis-tulis ayat. Contoh, seorang yang berkhotbah. Kalau sudah berkhotbah, maka ada banyak hal yang harus ditanggalkan. Kalau sudah berkhotbah, kemudian misalnya di Facebook foto-foto bajunya seksi, foto-foto bajunya terbuka di sini dan di sini, misalnya. Lo kan nggak apa-apa. Tapi kalau kamu masih mau seperti itu, jangan khotbah. Lebih baik orang cuma melihat kamu manusia biasa atau Kristen biasa daripada orang melihatnya kamu sebagai pengkhotbah, karena akan menjadi lebih jadi batu sandungan. Makanya kalau saudara masih terus berbuat dosa, gak usah banyak tulis ayat di Facebook, di media. Diam saja. Jangan kemudian setiap kali mau menulis gak berani, ya tulislah yang wajar-wajar. Jangan terlalu heboh, tidak diikuti dengan perbuatan. Kemudian menentang Roh Kudus ya, yang ketiga. Menentang Roh Kudus adalah menyesatkan orang lain. Suka menyesatkan orang lain. Membawa orang lain menjadi tersesat, tidak mengenal Tuhan. Yang kedua yang menentang Roh Kudus adalah merusak pelayanan. Merusak
pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu menyatukan, Roh Kudus itu membangun, Roh Kudus itu membuat gereja mengalami lawatan, mengalami banyak pertumbuhan jiwa-jiwa dimenangkan. Kalau ada orang yang merusak pelayanan, dia sedang menentang Roh Kudus. Ada seorang anak Tuhan, anak muda atau hamba Tuhan sedang dipakai Tuhan, pengajarannya membuka wawasan kebenaran yang baru, maksudnya kebenaran firman Tuhan disingkapkan, atau orang itu sedang pelayanan ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok untuk memberi makan banyak orang atau menginjili orang sampai pelosok-pelosok. Tapi kalau ada orang lain yang sudah tahu kebenaran, lalu menyesat-nyesatkan orang itu dengan tujuan supaya tidak ada yang mau mendengarkan khotbah orang itu, dia sedang menentang Roh Kudus. Makanya sangat bahaya. Kalau tidak tahu, lebih baik diem. Jangan terlalu cepat menyesat-nyesatkan orang. Karena kalau orang itu tidak sesat, dia Tuhan sedang bekerja atas orang itu. Kan tapi saudara yang gak ngerti, saudara tidak sedang melawan orang itu, tetapi saudara sedang melawan Roh Allah yang mengutus orang itu untuk menyampaikan firman-Nya. Kemudian menentang Roh Kudus pada waktu kita menghina manifestasi pekerjaan Allah. Banyak orang yang kemudian menghina pada waktu ada orang yang tumbang. Ada orang yang memberikan, kalau karena tidak tahu gak masalah ya. Tetapi jangan gak tahu terus menerus selalu menentang terus. Karena orang Kristen pun jangan selalu gak tahu, harus minta hikmat, minta diajarin Roh Kudus supaya tahu. Saya dari dulu ya, kalau ada orang ngomong sesat, saya itu tidak mudah percaya orang mau ngomong sesat. Bukan kemudian mencari tahu, misalnya gereja sana sesat terus saya datangi, ya enggak. Saya juga enggak mau mencobai diri sendiri, cuma enggak langsung percaya kalau dibilang sesat. Kayak dulu ya, zamannya saya masih remaja, diajarkan tumbang-tumbang itu bukan dari Roh Allah. Tapi saya ngomong, Tuhan kalau ini dari Roh Kudus, buat saya mengalaminya, sehingga saya tahu ini dari Roh Allah atau setan. Dan saya juga ngalami pernah tumbang. Sama dengan bahasa roh. Kalau pada waktu itu banyak orang yang berkata bahasa roh itu bahasa setan, itu sesat. Saya ngomong sama Tuhan, tapi di Alkitabmu ada, kalau ini bukan dari Tuhan, nyatakan kepada saya, supaya saya pun bisa ngajar orang lain. Tapi kalau ini dari Tuhan, aku mau mengalaminya, supaya saya tahu ini benar dari Tuhan. Dan saya mengalaminya. Saya mengalaminya di gereja Protestan yang tidak mengajarkan tentang baptisan Roh Kudus, tapi saya kepenuhan Roh Kudus di gereja itu. Nah, jadi kita mulai melihat, jangan kita terbiasa untuk menentang pekerjaan Roh Kudus. Memecah belah gereja adalah menentang apa yang Roh Kudus kerjakan. Ayat yang terakhir ya, karena waktunya sudah habis. Hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Dikatakan orang-orang yang keras kepala, yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Dengan apa menentangnya? Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, dan sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Apa itu menentang? Karena mereka semuanya melawan nabi-nabinya, bahkan membunuh. Makanya kalau kita menjadi seorang pelayanan, dan kita tahu orang itu melayani benar, jangan menyesat-nyesatkan hanya untuk menghancurkan reputasinya. Sebenarnya saudara sedang membunuh nabi-nabinya. Itu menentang Roh Kudus. Demikian juga pada waktu kita nggak tahu apa-apa, kemudian ada orang yang mengatakan orang itu sesat loh. Terus kita juga ngomong ke semua orang itu sesat, padahal nggak tahu apa-apa. Makanya jangan menghakimi orang dengan sekilas pandang hanya karena dengar apa kata orang. Walaupun yang menyesat-nyesatkan orang adalah pemimpinmu, engkau harus diam.
Jangan ikut-ikutan supaya kamu tidak ikut berdosa menentang Roh Kudus. Kalau cuma dengar dari satu sisi, itu nggak lengkap, nggak utuh. Saudara kalau langsung percaya, saudara orang yang bodoh. Tuh, makanya Alkitab tidak ditulis satu orang. Karena kalau cuma satu orang, jangan percaya. Tapi yang ditulis Alkitab berkata, keterangan 2-3 saksi, baru keterangannya sah. Kalau cuma satu orang, tidak sah. Itu Tuhan ajarin. Makanya di situ dikatakan di Alkitab itu ditulis oleh banyak orang dari tempat berbeda, dari zaman yang berbeda, tetapi semua masing-masing ada benang merahnya yang nyambung semua. Makanya kalau ada yang ngaku-ngaku, oh si ini itu juga nulis Alkitab, kenapa Alkitabnya gak dimasukkan Alkitab? Kenapa? Karena tidak ada sambungan benang merahnya. Tak bisa masuk karena semua Alkitab itu ada benang merahnya. Makanya kalau ada kitab lain yang sesat berusaha dimasukin, gak akan nyambung. Makanya yang menulis adalah beberapa saksi. Kenapa? Harus lebih daripada 2 saksi. Makanya kalau saudara langsung percaya hanya karena kata-kata satu orang, saudara menentang firman yang berkata keterangan 2-3 saksi baru sah, 1 belum sah. Makanya dalam konseling pun kalau cuma istri yang cerita, saya nggak langsung percaya. Harus dari pihak istri dan pihak suami. Kalau cuma satu sisi, kita bisa memberi masukan yang salah. Karena kadang dari satu orang, dia akan bercerita dari sisi kebenarannya. Kesalahan dia nggak dia ceritakan. Karena nggak utuh yang dia ceritakan. Cuma 50%. Lalu kita ikut emosi, saudara adalah orang yang bodoh. Makanya kenapa kita harus penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus artinya saudara harus mengerti prinsip firman di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan lupa subscribe.